7 anggota ormas diringkus polisi usai nekat memeras para sopir truk yang melintas di Jalan Raya Mauk dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap menggunakan ancaman kekerasan dengan senjata tajam. Duduk. Unit Resmob Satreskrim Polresta Tangerang menggerebek sebuah tempat yang dijadikan markas ormas di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanpa perlawanan, sejumlah pria yang melakukan pemerasan terhadap para sopir truk langsung diamankan polisi. Selain di wilayah Mauk, polisi juga melakukan pengembangan dengan mendatangi markas ormas yang diduga melakukan hal yang sama di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. 7 anggota ormas bersama barang bukti sejumlah uang yang diduga hasil pemerasan diamankan petugas. Dalam setiap aksinya, para pelaku kerap mengancam dengan kekerasan bahkan senjata tajam. Melakukan pemerasan kepada sopir truk untuk mendapatkan keuntungan. Peranan pelaku UA ini memegang lampu lalin bergantian dengan AR. Kemudian pelaku DH, BS, MM, MR, AF meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba yang membawa 2 kg sabu diringkus tim Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kawasan pintu keluar Tol Amplas, Kota Medan. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut dalam kotak teh Cina. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus seorang kurir narkoba di pintu keluar Tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja petugas menemukan 2 kg sabu yang terbungkus rapi dalam kemasan teh Cina. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 unit telepon genggam serta uang tunai Rp500.000. Di hadapan petugas, pelaku mengaku akan membawa barang haram tersebut menuju Jambi untuk diantar kepada seorang bandar. Itu sudah siap edar ya, siap edar dan kemungkinan didapatkan dari luar wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 bulan menjadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di sebuah rumah kontrakan. Sebanyak 11 paket narkotika jenis sabu diamankan petugas. Inilah penggerebekan yang dilakukan tim khusus narkoba Polda Sumatera Selatan di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di balik plafon loteng rumah tersembunyi sebuah ruangan rahasia yang disulap menjadi tempat pesta narkoba. Petugas dibuat terkejut saat menemukan 11 paket sabu dalam berbagai ukuran yang disimpan rapi di dalam kotak speaker. Barang haram itu disembunyikan pelaku di sudut tersembunyi ruangan guna mengelabui polisi. Pelaku yang diketahui bernama Nofri merupakan residivis bandar narkoba yang sudah 2 bulan menjadi target operasi polisi, tak bisa mengelak saat petugas menemukan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat telah mengamankan 1 orang laki-laki berinisial NN, usia 40 tahun. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah dan ditemukan NN dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Dari bersangkutan kami menyita 11 paket sabu yang disimpan dalam speaker warna hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, klinik kecantikan ilegal yang dijalankan seorang wanita di Pringsewu, Lampung digerebek polisi. Saat penggerebekan, pelaku tengah mempersiapkan infus whitening untuk calon pelanggan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, Lampung menggerebek klinik estetika di Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat. Polisi menyita ratusan cairan vitamin, infus whitening, dan produk kecantikan lainnya. Praktik klinik kecantikan ilegal yang dijalankan seorang perempuan berinisial CP yang berpendidikan sebagai seorang perawat berlangsung sejak tahun 2023. Pelaku mempromosikan jasanya melalui akun Instagram @paramita-estetik. Antara lain untuk infus whitening, botox, dan injeksi pembesar payudara. Sementara tarif yang dikenakan mulai dari Rp150.000 hingga Rp2,5 juta. Saat digerebek, CP tengah mempersiapkan peralatan medis untuk pelanggan yang akan melakukan infus whitening. Untuk saat ini terkait penerapan pasal seperti disampaikan Kapolres, itu kita fokus di penyediaan farmasi yang tanpa izin, lalu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kompetensi. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung mengakui ada kelalaian pelaksanaan Diksar Organisasi Pecinta Lingkungan hingga menewaskan Pratama Wijaya. Pihak Unila membekukan aktivitas organisasi tersebut dan polisi juga mulai memanggil sejumlah saksi. 6 bulan tidak terungkap kasus kematian Pratama Wijaya, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Unila kini mulai diselidiki. Setelah orang tua melapor ke polisi 3 Juni lalu, Polda Lampung akan memanggil sejumlah saksi, termasuk senior korban dan panitia Diksar mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPEL. Sementara itu, kampus Unila mengaku ada kelalaian dalam pelaksanaan Diksar dan mempersilahkan kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Pratama Wijaya. Pihak dekanat telah membekukan aktivitas MAHEPEL dan memberikan saksi ke panitia Diksar. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibekukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pecinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan lingkungan yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Pratama Wijaya meninggal akibat penggumpalan pembuluh darah di kepala. Korban ditendang di bagian dada dan perut dan dipaksa minum spiritus saat mengikuti Diksar MAHEPEL November tahun lalu. Sepulang Diksar, kondisi korban terus memburuk hingga meninggal 30 April lalu. Tidak hanya Pratama Wijaya, salah seorang peserta Diksar lain juga mengalami pecah gendang telinga akibat kekerasan seniornya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan.